Pada abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Nusantara dengan tujuan berdagang. Namun, perlahan mereka menjajah dan menguasai kekayaan negeri ini. Selama lebih dari 3 abad, rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan, kerja paksa, dan penindasan. Hingga akhirnya, pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, datanglah Jepang. Dengan cepat, Jepang mengusir Belanda dari Indonesia. Banyak rakyat yang awalnya mengira kedatangan Jepang membawa harapan. Namun, kenyataan berkata lain. Akhirnya Tuan sampai juga di sini. Kami semua sudah menunggu kehadiran Tuan. Di Jawa, ada legenda mengatakan bahwa orang kulit kuning akan datang ke timur untuk membebaskan Jawa dari orang kulit putih. Yamana Sukayusan, Sakete Kudasai. Baik. Kita semua adalah saudara. Indonesia dan Jepang adalah saudara kandung. Saya berjanji akan membebaskan Indonesia dari warga-warga Barat dan Belanda. Apakah benar Anda Tuan Soekarno-san? Kami dari Divisi Propaganda Nippon. Tuan, kami ingin berbicara dengan Tuan. Kami meminta bantuan Tuan untuk menghadiri Perang Asia Timur Raya. Menolak? Baiklah, silakan Tuan Soekarno pikirkan dulu. Semua padi ini milik Kaisan. Kumpulkan dan serahkan. Padi ini milik keluarga kami, Pak. Kalau diambil semua, kita makan apa? Iya Pak, keluarga kami udah 3 hari nggak makan. Kalian hanya perlu bekerja, jangan banyak bicara. Kasih aja. Saat Kita tidak bisa terus begini Pak. Kalau kita menyerang, kita akan mati. Kalau kita diam, kita kelaparan. Suatu saat, negeri ini akan kembali ke tangan kita. Tiap keringat yang kita tumpahkan di bumi ini akan menjadi racun bagi musuh kita. Tiap-tiap batu yang saudara angkat akan menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur laburkan musuh itu. Maka saudara akan bekerja kiat dan giat. Marilah kita bekerja semua. Ayo kepalkan tangan kalian semua. Mari kita gaungkan semangat kita. Hancurkan! Hancurkan! Musuh kita! Musuh kita! Jalan, kerja. Bangun. Cepat, bangun, kerja. Kerja. Cepat. Aku lelah sekali. Sampai kapan kita seperti ini? Tidak tahu kapan berakhirnya penderitaan ini. Diam. Jangan banyak bicara. Ombe balayung gandreng. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Ikut kami! Ikut kami! Berdiri! Cepat, baris! Baris! Jangan gerak! Terus, maju! Jalan! Diam! Cepat! Diam!
Bung yakin mau bekerja sama dengan Soekarno? Bung tahu kan, dia orangnya agitatif, narsis. Ada kabar yang mengatakan ini akan menghabisi pimpinan-pimpinan Indonesia. Itu cuma rumor. Mereka justru memanfaatkan pemimpin-pemimpin untuk kepentingan perang mereka. Dulu dengan Belanda kita bisa memilih untuk bersikap kooperasi dan non-kooperasi. Tapi sekarang sepertinya pilihannya cuma satu, kerjasama dengan Nippon. Bagaimana kalau itu adalah salah satu jalan menuju kehancuran? Nippon mungkin kuat bersama Jerman dan Italia. Tapi bahkan Jerman dan Italia tidak akan bisa mengalahkan Inggris dan Rusia. Negara monarki dan industri terbesar di dunia. Rebur dalam hitungan jam. Sebelum pangkalan Hawaii itu habis, Amerika bersifat pasif khas negara kapitalitas. Soviet memang negara industri terbesar, tapi mereka terlalu sibuk dengan urusan dalam negerinya. Lalu Inggris, mereka itu selalu mencari sekutu dimanapun. Tapi Nippon, Jerman, dan juga Italia punya ambisi untuk menguasai dunia. Jam, mereka akan bergerak seenaknya. Bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita sehari. Bagaimana dengan Nanking? Lebih dari 400.000 nyawa manusia mati. Nanking itu tragedi. Cina dan Nippon punya hubungan buruk di masa lalu. Sebab itulah kita tidak akan membiarkan itu terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa menjamin itu? Aku yang menjamin. Aku sudah melakukan itu di Sumatera. Sebentar. Saya sependapat dengan Syahrir bahwa Nippon tidak akan lama di Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghindari rakyat dari kekejaman Nippon. Dan untuk mencapai kedaulatan rakyat, kita butuh rakyat dan rakyat yang baik. Syahrir adalah rakyat yang masih hidup. Aku tahu, kondisi sekarang jauh berbeda dengan dulu. Nippon memberikan kepercayaan pribumi untuk memegang kembali pemerintahan. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Belanda. Tapi artinya kau dicap sebagai kolaborator menjual bangsa sendiri pada Jepang. Menuduhku seperti itu? Aku pun tahu kau punya banyak alasan yang tepat untuk melakukan setiap keputusanmu. Aku ini selalu mendapat kesulitan dari pemuda yang bersikap nyinyir kepadaku. Aku melakukan ini semua demi kemerdekaan kita. Jadi aku harus apa? Aku mau kau meyakinkan pemuda-pemuda untuk masuk peta. Karena ini penting sekali. Kalian sekarang adalah tentara. Jepang telah memberikan kehormatan bagi kalian untuk berperang demi Asia. Siap! Indonesia butuh prajurit yang setia. Prajurit yang memberani. Kalian siap berjuang? Siap berjuang! Bagus. Sekarang mulai latihan. Kita berlatih seperti tentara sejati, tapi bukan untuk membela tanah air. Sepertinya kita hanya alat untuk tentara Jepang. Sudahlah dengan ini semua. Mereka hanya menganggap kita sebagai sampah. Aku tahu kalian merasakannya. Bagaimana tidak? Jepang mengambil hasil panen kalian, memaksa rakyat untuk bekerja keras. Dan kini mereka menyuruh kita perang, dan perang untuk mereka sendiri. Kalau begitu, sudah saatnya kita buktikan pada mereka kalau kita bukanlah alat mereka. Kalian semua tahu apa yang sedang kita hadapi. Ini bukan tentang melawan tentara Jepang, tapi ini tentang harga diri kita sebagai seorang bangsa. Sudah lama kita diperlakukan seperti budak. Sudah saatnya kita bangkit. Tapi bagaimana komandan? Tentara Nippon lebih kuat. Bagaimana kalau kita terkepung? Adik, ini ada perlawanan, bukan sekedar perang. Kita harus menunjukkan bahwa pribumi tidak takut. Jika kita diam, tidak ada kebebasan. Nippon memperlakukan kita seperti anjing liar. Kita berjuang demi harga diri dan kemerdekaan. Benar komandan, kami muak dengan kekejaman mereka. Kami akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Ini kesempatan kita. Serang saat mereka lengah. Jangan ragu. Ini adalah perang suci. Yang tidak bertempur, tetap mendukung di markas. Kami siap. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama. Bersiaplah. Ingat alasan perjuangan kita. Demi kemerdekaan Indonesia. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati, komandan. Merdeka atau mati. Tukar posisi.
Jangan berhenti, teruskan. Hancurkan mereka! Kalian mundurlah dahulu. Jumlah mereka terlalu banyak. Tapi bagaimana dengan Aku baik-baik saja. Cepatlah. Nippon datang untuk membebaskan kalian dari penjajahan Belanda. Nippon membawakan kemakmuran dan kejayaan bagi Asia. Ingat baik-baik. Jepang pemimpin Asia. Jepang pemimpin Asia. Jepang pelindung Asia. Jepang pelindung Asia. Jepang cahaya Asia. Jepang cahaya Asia. saya akan memerdekakan negara Indonesia jika kalian semua bersatu membantu Jepang menguasai Asia. Jenderal Kuiso akan memerdekakan Indonesia jika bangsa Indonesia ikut serta membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Penawaran yang menarik. Tapi tawaran ini sangat beresiko kalau tidak sesuai ekspektasi. Aku paham perasaanmu. Tapi kita adalah saudara Asia. Sangat mustahil jika kami berkhianat. Aku ingin mencoba. Benar. Tapi ada banyak hal yang harus dipikirkan. Baiklah, aku menerima penawaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya untuk perumusan negara ini. Saya harap kalian semua ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumus dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam keberagaman. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota lain yang ingin menyampaikan gagasannya. Silakan, saudara. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Perkeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara.
Silakan. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pre-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar Dharma telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita memberikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan atas nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, bagi para anggota sidang untuk menyampaikan pendapat dari usulan Pak Sutarno. Silakan saudara. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah datang pada sidang kali ini. Dan juga saya terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang telah memberikan pendapat untuk dasar negara kita. Dan sudah kita sepakati bahwa dasar negara kita sekarang adalah Pancasila. Selanjutnya, untuk membahas kelanjutan dari dasar negara ini akan diselenggarakan oleh Panitia 9. Maka saya kira sidang rapat kali ini Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Junbi Kyosakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang saya dapat terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Saya akan mengumumkan adanya anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadi Wijoyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Silakan. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan untuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Permintaan saya turuti. Marilah kita meninggalkan cipta agar mendapatkan pikiran yang suci dan tidak kotor. Meninggalkan cipta, mulai. Selesai. Mari kita
kita mulai pemilihan dengan cara voting. Mengapa dengan harus cara voting? Mengapa tidak musyawarah saja? Karena dengan voting kita bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan menghemat waktu. Marilah tuan-tuan, kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Setelah itu, kita akan mengadakan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik dan ada 55 stem kerajaan, 6 lain-lain 2 dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang dapur itu Junbi Tiosaka yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Putusan panitia adalah republik. Sudah jelas. Sekarang paling banyak mendengar suara. Sekarang kita tindak kalian itu beristirahat. Ketua, silakan. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu ini sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air, kita hendaklah berpikir dengan sebaik-baiknya. Jangan didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Silakan. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk ke Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia layak dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Silakan. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Silakan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir sudah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluruh Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan menerima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, kita harus masukkan Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga harus menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Silakan. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana kejadian teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bagian historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Jepang telah menyerah. Ini saatnya kita untuk memproklamasikan bangsa Indonesia tanpa campur tangan mereka. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta masih ragu-ragu. Mereka masih menunggu kepastian dari Jepang. Mereka tidak boleh terpengaruh Jepang lebih lama. Kita harus membawa mereka ke tempat yang lebih aman.
Rengas Dengklok adalah tempat yang aman karena tidak ada pengaruh dari Jepang di sana. Tapi, apakah mereka mau ikut dengan sukarela? Jika mereka tak mau, kita harus memaksa. Ini demi Indonesia. Saya izin bertanya, Bu. Siap. Bagaimana kita membawa dia ke Rengas Dengklok? Rencananya besok pagi pukul 4 kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membawanya ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Ada pemahaman datang kemari. Ingin berbicara denganmu, Bu. Ini tentang kemerdekaan kita. Sudah ku bilang hati-hati. Kemerdekaan bukanlah deklarasi, tapi strategi. Tapi kalau menunggu terlebih lama lagi, sekutu akan datang dan menjaga kita lagi. Kami hanya ingin membawa Bung Karno ke tempat yang lebih aman. Bung Karno, Bung Hatta, inilah saatnya. Tak perlu menunggu perintah Jepang. Kalian harus paham, kemerdekaan ini bukan hanya urusan kalian. Aku harus memastikan rakyat siap. Kemerdekaan yang matang lebih penting daripada kemerdekaan yang terburu-buru. Kita tetap keras kepala. Kalau Bung Karno menunda, sejarah akan mencatat bahwa Bung tunduk pada Jepang. Baik, proklamasi akan dilakukan besok pukul 10. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.